Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silakan, kawan-kawan. Kenalkan, nama saya Seneka Ajahra, NPM 23221106, dan sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Rindiwatua, NPM 2322111003. Di sebelah saya ya. Perkenalkan, nama saya Andini Sapira, NPM 2322111007. Perkenalkan, nama saya Nehriana, NPM 2322111012. Agar mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Silahkan, kawan-kawan. Baik, pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kreitin yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Menurut J.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya bertanggung jawab tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Di sini ada juga ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, adanya ketertiban warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Terdapat berbagai macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara dibagi menjadi 4. Pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Merupakan sistem demokrasi di mana rakyat mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. 2. Sistem parlementer. Merupakan sistem demokrasi di mana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 3. Sistem pemisah kekuasaan. Merupakan sistem demokrasi yang menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif. 4. Sistem referendum dan inisiatif rakyat. Merupakan sistem demokrasi penggabungan antara demokrasi perwakilan tidak langsung dengan demokrasi secara langsung. Tujuan demokrasi adalah satu, kebebasan berpendapat. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban, menciptakan suasana aman, tertib, damai dalam masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam pemerintahan. Demokrasi memberikan penekanan pada kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa warga negara terlibat dalam proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum hingga memberikan masukan terkait kebijakan publik. 4. Mengatur kekuasaan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak ada kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demikian diharapkan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab dan berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Demokrasi di Indonesia. Ada beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia.
demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1949. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Terus ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, reformasi politik yang melakukan perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Selanjutnya ada civil society. Pengertian civil society adalah berasal dari bahasa Latin societas civilis yang mula-mula dipakai oleh Cicero 1863 SM, seorang orator, politisi, dan filosof. Menurut Hafal Civil Society, seperti yang dikutip Hikam 1994 sampai 6 ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama datang tubuh politik partisipatoris yang murni. Sedangkan menurut Noj Holis Majid menekankan istilah civil society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah. Dalam istilah yang modern, mengarah pada semangat dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab dan teratur yang berbentuk dalam negara yang baik. Yang kedua ada sejarah civil society. Sebagai sebuah konsep civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dituntut mulai Cicero 1863 SM dan bahkan sampai Aristoteles 384 sampai 322 SM. Mengenai istilah civil society, Cicero lah yang pertama kali menggunakan dalam filsafat politiknya. Di sini civil society identik dengan satu negara, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lain. Hikam 1996 sampai 1. Sedang Aristoteles tidak menggunakan istilah civil society, tetapi koinine politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Cohen dan Aratos 1992-84. Namun pada pertengahan abad 18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda. Sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat dari zaman Enlightenment dan modernisasi yang sangat berperan menggusur rejim-rejim absolut. Hikam 1996 sampai 2. Tidak hanya dalam konsep Barat, Islam pun sudah menerapkan konsep yang identik dengan civil society tersebut melalui pemerintah Muhammad SAW dengan memproklamirkan Piagam Madinah dengan konsep umrohnya dalam perkembangannya. Pemaknaan konsep
ummah yang identik dengan civil society mengalami perubahan istilah, yakni konsep masyarakat madani. Dalam perkembangannya, istilah civil society mengalami pergeseran makna sejalan dengan dinamika pemikiran dan faktor-faktor yang melingkupi konteks di mana civil society itu diterapkan. Yang selanjutnya adalah kriteria civil society. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan parameter untuk merujuk masyarakat madani adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok. Yang kedua, berkembangnya modal manusia, human capital, dan modal social capital yang kondusif. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau pelayanan sosial. Yang keempat, tak adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum. Yang kelima, adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan. Yang keenam, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang terakhir, adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apakah Indonesia sudah termasuk civil society? Menurut salah satu artikel, civil society di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Civil society lebih merujuk kepada institusi yang non-pemerintahan dan mampu untuk mengimbangi sebuah negara. Sedangkan menurut artikel lainnya, masyarakat Indonesia ini belum masuk ke dalam kategori masyarakat madani karena masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur-unsur pokok sebagai masyarakat madani, yaitu wilayah atau ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial. Apa hubungan demokrasi dengan civil society? Demokrasi dan civil society keduanya memiliki hubungan satu dengan lainnya. Di dalam demokrasi, bisa kita katakan terdapat civil society, dan begitupun sebaliknya. Civil society berdampak positif bagi demokrasi ketika civil society berperan dalam masa transisi atau perubahan politik dari otoritarianisme kepada demokrasi. Tidak hanya pada masa transisi, civil society juga dibutuhkan sebagai prasyarat atau prakondisi demokrasi serta dalam pembangunan demokratisasi guna menuju consolidated demokrasi. Jenis civil society yang dapat memberikan kontribusi bagi demokratisasi adalah civil society yang dapat menjalankan perannya sebagai penyeimbang kekuatan negara, menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara, serta mampu mempengaruhi kebijakan negara yang berorientasi kepada kepentingan umum. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan mengenai civil society. Nah, mungkin kesimpulannya dapat kawan-kawan simpulkan sendiri ya. Mungkin juga itu saja yang bisa kami bahas dalam waktu kali ini. Semoga menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kami dari kelompok 2 izin meminta maaf jika ada kesalahan datangnya dari kita dan kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih.